Yap, balik lagi dalam Wow, What's on this week, Genpi.co. Seperti biasa, saya akan membacakan 5 berita paling populer yang dibaca di Genpi.co. Ada kabar kurang mengenakan dari komedian Tukul Arwana. Beliau harus menjalani operasi pendarahan otak dan kasus COVID-19 yang masih belum terkendali di Indonesia. Ini dia selengkapnya. Tukul Arwana telah menjalani operasi pendarahan otak di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur pada Kamis kemarin. Kondisi Tukul Arwana kini sudah mulai membaik. Hal tersebut disampaikan oleh sang manajer Rizky Kimon. Tukul Arwana telah menjalani operasi selama 2 jam. Saat ini, komedian 67 tahun ini tengah menjalani proses pemulihan dan memerlukan istirahat yang cukup. Kasus penganiayaan Muhammad Kece masih memanas. Pendeta Saifuddin Ibrahim angkat bicara untuk menanggapi surat terbuka Irjen Napoleon Bonaparte. Irjen Napoleon mengungkapkan alasan menyiksa Muhammad Kece yang sama-sama menghuni rutan Bareskrim Polri. Ini disayangkan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia juga menyoroti istilah tindakan terukur ketika Irjen Napoleon menghajar Muhammad Kece. Berita yang ketiga datang dari politikus Mardhani Alisera yang menyoroti perseteruan antara Haris Azhar dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ini bermula saat Haris Azhar menyebut adanya permainan pejabat di balik rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Pernyataan ini disampaikan oleh Haris Azhar lewat kanal YouTube miliknya. Ia menyeret nama Luhut, kemudian memberikan ultimatum atas pernyataan Haris Azhar yang dinilai provokatif, tendensius, mencemarkan nama baik, menghina, dan menyebarkan hoax. Berita yang kedua datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan pembukaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Anies diperiksa sebagai saksi atas tersangka Dirut Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yoori Cornelis Tinontoan. Anies mengaku dicecar 8 pertanyaan oleh KPK soal landasan program dan segala macam aturan yang ada di ibu kota Jakarta. Ia mengaku bahwa penyidik KPK juga menanyakan 9 pertanyaan yang bersifat biografi formil. Dan kini penyidik masih memastikan bahwa penjelasan yang disampaikannya konkret. Berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co yakni soal COVID-19 di Indonesia yang masih belum bisa terkendali dibandingkan negara tetangga. Masih ada masalah dari hulu ke hilir. Hal ini disampaikan oleh epidemiolog dari Center of Environmental and Population Health Griffith University di Australia, Diki Budiman. Kondisi ini membuat Indonesia masih dalam level community transmission, alias belum berubah meski ada perbaikan di level 1 dan 2 yang sebelumnya berada di level 3 dan 4. Artinya, banyak kasus di Indonesia yang belum terdeteksi dan masih menjadi catatan. Itu dia 5 berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co. Terus baca Genpi.co dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Genpi.co.